Pada Senin siang 26 Juli 2021, sidang ke-7 gugatan Presiden Joko Widodo dengan nomor perkara 266 dan penggugat Muhyiddin Jali alias Jali Pitung bersama dengan kawan-kawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda materi pembacaan gugatan oleh tim pembela ulama dan aktivis di bawah pimpinan Egy Sujana. Sidang yang dimulai pada pukul 13.30 siang dan sangat disayangkan dari pihak tergugat tidak hadir, maka untuk itu hakim menunda sidang sampai pada waktu yang ditentukan. Dalam persidangan ini hadir juga sekelompok ibu-ibu dan mereka menyatakan rasa kecewa mereka karena Bapak Presiden tidak memperhatikan tuntutan mereka. Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar. Presiden Kecil. Gubernur, Kecil. Ketua Pengadilan, Kecil. yang besar. Allah. Tidak boleh ada yang besar selain Allah. Kalau ada musyrik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya minta koordinator advokat Binda Ahmad Koifuddin untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo telah menyatakan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kepada Insinyur Joko Widodo untuk membuat pernyataan tertulis yang dilakukan dan dibacakan di hadapan publik dengan pernyataan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Gugatan ini penting karena bekal dari gugatan ini juga kita akan adopsi dalam gugatan yang lain, yakni di perkara 265 PDTK/2021 PNJKTPST yang gugatan itu ditujukan kepada DPR RI. Artinya jika Presiden nanti kekeh tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya setelah dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela, yakni perbuatan yang peruntukan di bawah kepala negara, kepala pemerintahan, maka itu menjadi dasar pada gugatan DPR agar DPR mengambil inisiatif untuk melakukan proses politik, melakukan hak kontrol dewan, yakni dengan menyatakan hak pendapat. HMP ini, hak menyatakan pendapat ini, kemudian diangkat oleh DPR dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian akan disidangkan dalam sidang umum MPR RI yang menyatakan Presiden diberhentikan dari jabatannya. Tentu saja kami tetap menghimbau kepada Saudara Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk bersifat satria, negarawan, dan saya mengulangi apa yang beliau sampaikan untuk agar melepaskan kepentingan pribadinya dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau dalam konteks penanganan pandemi ini, tentu kepentingan pribadi Presiden sebagai pejabat harus dinomorduakan. Presiden harus legowo, melepaskan ego dan kepentingan pribadinya, mengundurkan diri dan menyerahkan kepada elemen anak bangsa yang lain yang profesional, yang cakap, yang memiliki kemampuan untuk menangani persoalan bangsa ini, terutama hari ini adalah persoalan pandemi. Tentu jika Presiden mengambil opsi itu, proses persidangan ini pun tidak perlu dilanjutkan. Tetapi apapun yang diambil oleh Presiden, kami meminta dukungan kepada segenap rakyat Indonesia agar memberikan dukungan tentang pengunduran diri Presiden dari jabatannya. Dan perlu diketahui oleh publik, siapapun rakyat yang memiliki aspirasi sama, yang menginginkan Presiden mundur, itu adalah aspirasi yang konstitusional, legal, sah, diakui, dijamin berundang, diterima perkaranya di pengadilan. Jadi tidak perlu khawatir makar, dianggap kudeta dan seterusnya. Demikian dari kami. Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan baik oleh kuasa hukum dan teman-teman para penggugat. Semua yang telah disampaikan ini menggambarkan bahwa ketidakmampuan Jokowi sebagai presiden. Uncredible, unfeasible, tidak bisa dipercaya. Kenapa begitu? Nyatanya sekarang rakyat sudah semua hampir daerah meminta untuk dilakukan penolakan terhadap pemberlakuan PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Apa yang kita lihat semua telah terjadi kesengsaraan di mana-mana. Sekarang mahasiswa sudah mulai turun di mana-mana. Nah, satu hal ya yang perlu diperhatikan, hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, khususnya Mimbar Tub dan Jacindo News yang telah hadir untuk menyampaikan informasi ini. Saya ingin juga menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam terhadap dunia jurnalistik di Indonesia. Betapa banyak dan besarnya perusahaan-perusahaan yang ada di sini
media-media yang harusnya hadir di dalam persidangan presiden ini, gugatan terhadap presiden, tapi mereka tidak hadir dan absen. Entah kenapa, inilah potret bangsa kita tentang jurnalistik hari ini. Untuk kepada saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, mohon kiranya berdoa untuk kepentingan kami agar kami dimenangkan. Kami dimenangkan dalam gugatan ini untuk kepentingan rakyat banyak yang sudah merasa sangat sengsara dan terzolimi. Kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan mendukung seluruh pergerakan kita, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Profesor Dr. Egy Sujana tentang salah satu ayat surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, apabila kamu memperjuangkan kebenaran untuk kepentingan rakyat banyak, insya Allah Allah akan menolong kita dan mendudukan pada posisi yang tertinggi serta meneguhkan perjuangan ini. Amin. Jadi kepada saudara-saudaraku semua di seluruh tanah air, mohon kiranya berdoa untuk kami, sama-sama berdoa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tentang carut-marutnya negara yang sedang ada saat ini. Contohnya PPKM lah dan sebagainya yang sangat merugikan rakyat. Tolonglah Bapak Presiden, bagaimana, di mana hati nurani Bapak? Kami sudah menuntut, Bapak menganggap bahwa kami ini apalah, kenapa tidak mau hadir? Saya hanya ingin memohon kehadiran Bapak Presiden di sini. Kenapa? Karena Bapak itu sangat dihormati oleh rakyat se-Indonesia yang katanya betul-betul dihormati ya. Tapi mudah-mudahan saat ini Bapak berkenan untuk hadir untuk langkah selanjutnya. Karena itu kami mohon, ini ada teman-teman kami, Profesor itu Ketua TPUA, Profesor Dr. Egy Sujana, Bang Jali Pitung, Bang Ahmad Khoisinuddin, mudah-mudahan dalam hal ini Bapak Presiden memperhatikan dan kami mohon dengan hormat dan dengan sangat agar hadir di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Carut-marutnya negara ini karena Bapak. Closing statement-nya perlu diingatkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa Anda telah bersumpah di atas Al-Quran atau Quran yang sebagai panduannya di gedung MPR DPR waktu pelantikan sebagai presiden, yang tertera juga dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya demi nusa dan bangsa. Nah, dalam peristiwa hukum dia digugat. Tadi semua sudah dengar, tidak pernah hadir sampai detik ini. Itu satu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena peristiwa perundang-undangan dalam konteks peradilan dimungkinkan bahkan ditekankan sebagai yang digugat itu harusnya datang. Bagaimana ke apotek saja datang dia nyari-nyari obat yang nggak ada perintah undang-undangnya, ya. Padahal apotek itu masya Allah ya, pakai online bisa, tinggal perintah Menkes bisa, tinggal pas pampres juga disuruh bisa, atau ngecek yang lebih ke BP POM-nya sekaligus bisa. Ini kok nguculuk-nguculuk datang ke apotek itu reknaon cek Sundama gitu. Nah oleh karena itu ke persidangan ini harusnya wajib datang dalam pengertian ilmu hukum. Mengapa kok malah tidak datang? Ya, nggak beri surat kuasa lagi, diambil alih oleh Seknek dan Jaksa Agung saja, tanpa ada tanda tangan basah dari Presiden Joko Widodo. Ini pelecehan hukum, jangan dianggap tidak sederhana. Ini persoalan serius bahwa kepala negara kita, Presiden Republik Indonesia, tidak taat kepada sumpah jabatannya sendiri dengan mengatasnamakan Allah. Dia tidak peduli. Ya, jadi bagaimana terhadap sumpah jabatannya sendiri aja dia nggak peduli, apalagi orang lain. Ya, kan pesan moralnya udah sangat jelas di sini
bahwa yang kita lakukan ini untuk kepentingan rakyat banyak, tidak ada kepentingan golongan pribadi, partai politik, tidak ada. Saya tidak mewakili itu, saya mewakili dalam konteks rakyat Indonesia, wabil khusus ulama dan para aktivis yang selalu banyak dizolimi dan banyak yang masih dipenjara sekarang, termasuk ulama seperti Habib Rizik Syihab. Nah, oleh karena itulah, dalam himbauan lewat media yang peduli kepada kita ini, sudi kiranya dalam konteks kita memberitakan yang sebenarnya, bahwa hingga detik ini Jokowi abai, cuek kepada prosedur hukum yang sudah berlaku, yang harusnya menurut Sumpah Jabatan Presiden pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 tadi harusnya taat demi hukum. Nah, selanjutnya sidang melalui email, jadi agak nggak seru lah istilahnya ya, tapi ya kita tetap jabani lah karena memang itu prosedurnya yang sekarang dalam konteks pandemi. Kemudian di bulan Oktober baru saksi-saksi, jadi kita masih lama menunggu. Saya tidak tahu apakah bulan Oktober apakah betul-betul atau dimundurkan. Jadi kalau dimundurkan beda loh konsekuensinya dengan mengundurkan diri secara sukarela. Kalau mengundurkan diri secara sukarela, insya Allah tidak ada pengadilan rakyat. Kalau saya pengadilan rakyat bukan pengadilan akhirat, itu lain lagi, ada memang. Tapi nanti, ini kan lagi hidup, ya. Jadi pengadilan rakyat. Nah, kalau tidak mengundurkan diri, tetap kekeh, ya, keras kepala, merasa jagoan, merasa kuat, akan dimungkinkan ada pengadilan rakyat, insya Allah. Atas izin Allah pasti kejadian. Nah, oleh karena itu saya sayang dengan Jokowi, tolonglah mengundurkan diri supaya Anda tidak diadili melalui pengadilan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk selanjutnya, persidangan tuntutan mundur Presiden Joko Widodo akan diagendakan kembali sehingga masalah ini dapat terselesaikan dan rakyat dapat memperoleh keadilan atas penderitaan yang sedang dialami akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tim Jasindo News melaporkan.